Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas, Mas Ade, pimpin dulu berdoa. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Ade, semoga pembelajaran ini kita akan berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah. Baiklah anak-anakku yang patut cintai dan patut banggakan, sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan, kita explicating dulu ya. Study story please. 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 Yes. Berdiri semuanya. 1, 2, 3. Fokus. 1, 2, 3. Fokus nih. 2, 2, 3. Sit down please. Sik asik, asiknya duduk. Silakan. Baiklah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang berbagai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada perlawanan yang di Jawa, yaitu dikenal dengan nama perang apa? Diponegoro. Ada perlawanan di Sulawesi, yaitu terkenal dengan nama perang Tondano I dan Tondano II. Ada juga perlawanan yang ada di Gua-Dantalo, yaitu yang dipimpin oleh seorang yang gagah berani, yang terkenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur, yaitu perlawanan oleh siapa itu? Sultan Hasanuddin. Dan ada juga perlawanan di Aceh, yaitu dengan perang Aceh yang dipimpin oleh seorang wanita yang luar biasa. Siapa itu kira-kira? Cut Nyadin. Baiklah, anak-anakku yang patut cintai dan patut banggakan, sebelum pembelajaran lebih jauh, ada informasi terbaru yang perlu saya sampaikan. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, adakah orang yang lebih disayangi oleh Allah selain engkau ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, ada. Dia adalah Salman Al-Farisi. Lalu sahabat bertanya kembali, kenapa ada orang yang lebih disayangi oleh Allah? Bukankah engkau adalah kasih Allah? Nabi pun menjawab, karena dia orang miskin, sementara ibunya ingin naik haji. Tetapi berjalan pun tidak mampu. Sebagai bentuk kepedulian anak kepada ibunya, ia rela menggendong ibunya naik haji, melewati terik panasnya matahari dan suhu dinginnya perjalanan menuju Mekah. Sampai hampir seluruh kulit punggungnya terkelupas. Bentuk kecilan anak kepada ibunya inilah yang menjadikan Allah sangat menyayangi. Nah, ini tentunya menginspirasi kepada kita betapa pentingnya kita menyayangi ibu, menyayangi orang tua kita, sehingga Allah akan menyayangi kita, akan mencintai kita. Pertanyaan Pak Toyib, adakah kata-kata yang memberimu inspirasi di pagi yang sangat cerah ini? Silakan. Oke, Mbak Lujen, silakan berdiri. Berdiri di sini atau silakan. Wahai anak muda, engkaulah harapan bangsa yang selalu ada di hatiku. Bung Hatta. Cerdas sekali, Bung. Kita buat. Luar biasa. Lagi, yang kedua. Oke, Mbak Jia, silakan. Lebih baik hancur lebur dalam debunya kemerdekaan daripada hidup subur dalam alam penjajahan. Oke, kita berdua luar biasa sekali. Kata inspirasinya mantap. Saya berharap minggu depan kalian harus cari lebih banyak lagi. Oke, kita lihat, kita lanjut materi kita hari ini, yaitu dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pendidikan. Kita lihat. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning,
dengan metode tanya jawab dan diskusi, diharapkan kalian satu mampu menganalisis dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa dalam bidang politik dengan benar. Yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa dalam bidang ekonomi dengan tepat. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya dan dengan tepat. Dan terakhir, kalian diharapkan mampu menganalisis dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa dalam bidang pendidikan tentunya dengan benar. Oke, kita akan bahas pengertian kolonialisme. Kolonialisme sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya kolonia. Apa itu kolonia? Yaitu tanah jajahan atau tanah pemukiman. Secara istilah, kolonialisme itu adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh wilayah negara-negara penguasa dalam rangka menguasai wilayah negara lain, tentunya dalam rangka untuk mendapatkan sumber daya alam pada waktu itu ya. Nah, ini pengertian imperialisme sendiri yaitu juga berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata imperare yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme adalah upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain, tentunya dengan tujuan untuk menguasai dalam rangka memperoleh kekuasaan dan keuntungan dari negara yang dikuasainya. Itu ya. Ini adalah salah satu pengertian kolonialisme dan imperialisme. Jadi kalian harus memahami bahwa kolonialisme itu berasal dari bahasa Latin yang artinya koloni yang tanah jajahan. Imperialisme itu dari bahasa Latin juga namanya imperare, yaitu yang artinya menguasai, ingin menguasai negara lain tentunya untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau Anda lihat, ini gambar apa ini? Gambar penjajahan. Oke, kita beri plus dulu buat bahasa luar biasa. Ini salah satu dari adanya dampak kolonialisme dan imperialisme yang mana bangsa pribumi itu dieksploitasi, ditindas besar-besaran oleh bangsa Eropa. Ini mencerminkan bahwa betapa sengsaranya bangsa kita. Mereka darahnya dihisap, dagingnya pun dilahap, sehingga hanya kulit dan tulang yang tersisa. Itu akibat dari adanya kolonialisme dan imperialisme. Makanya kita sebagai bangsa penikmat kemerdekaan, kita sudah sewajarnya untuk mensyukuri betapa pentingnya kita, betapa bersyukurnya kita tidak mengalami penjajahan. Coba kalau Anda hidup pada masa penjajahan, betapa sakitnya mereka. Hidup susah seperti orang yang diberatkan, selalu yang enak adalah bangsa Eropa. Tetapi bangsa pribumi mereka menderita. Betul nggak? Betul. Nah, ini gambar apa nih kira-kira? Pendidikan, betul. Kita berlulus loh, Mbak Diana, luar biasa. Ini salah satu dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Ternyata memang salah satunya adalah lahirnya anak-anak cerdik, cendekiawan, terdidik dan tercerahkan. Bukan hanya cerdas, tetapi mereka punya jiwa mulia. Seperti siapa? Nih, contohnya ini. Siapa ini? Soekarno dan Bung Hatta. Soekarno adalah seorang insinyur pertama, Bung Hatta ekonom pertama, lulusan Belanda lagi. Kalau dia itu ingin kaya pada waktu itu, gampang. Tinggal dia bekerja di perusahaan Belanda, hidup gaji gede, hidup mewah, dia cukup seperti itu. Tapi dia tidak mau, karena dia cerdas tapi tercerahkan. Yang dipikirkan bukan untuk dirinya, tetapi bangsanya. Sampai-sampai Bung Hatta itu mengatakan, saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bayangkan, kalau Indonesia tidak merdeka, Bung Hatta kira-kira punya keturunan enggak? Nah, untungnya Indonesia merdeka. Inilah bukti bahwa mereka yang dipikirkan adalah bangsanya, bukan dirinya. Makanya kata Pak Andar Gonggong, dia itu anak muda yang terdidik dan tercerahkan. Bukan hanya pintar, tetapi punya jiwa mulia. Yang ini diharapkan kepada kalian sebagai generasi muda, diharapkan besok jadilah anak yang terdidik, anak yang pintar, tetapi juga punya jiwa yang mulia. Bukan hanya pintar ya, tetapi harus memikirkan bangsanya. Itu bukti bahwa kita punya jiwa yang mulia. Nah, pertanyaan Pak Thoyib, kenapa
bangsa kita ini menjadi bangsa yang terjajah, bukan bangsa penjajah. Yang mana nih? Ya, Mbak. Karena bangsa kita welcome terhadap bangsa asing. Oke, kita beri plus dulu buat Pak Nyamur luar biasa. Karena bangsa kita adalah bangsa yang sangat terbuka buat bangsa asing. Siapapun boleh datang ke Indonesia, tidak memikirkan mereka akan menjajah atau tidak. Betul nggak? Betul. Itu salah satu akibat kita menjadi bangsa yang terjajah. Yang kedua, ada yang berani? Oke, Mbak Amen, silakan berdiri. Berdiri. Kita mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah. Oke, kita beri plus dulu buat Pak Amen. Luar biasa. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Sejak dari dahulu bangsa Eropa itu terkenal dengan 3G. Gold, glory, dan gospel. Mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Salah satunya kita punya sumber daya alam. Bahkan sampai sekarang pun bangsa-bangsa Eropa melirik Indonesia. Kita lihat PT Freeport. Berapa ton emas yang dikeruk oleh bangsa Amerika. Itu bukti dari dahulu sampai sekarang Indonesia kaya akan sumber daya alam. Makanya kita bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi Anda harus paham juga bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya manusia. Hampir 200 juta penduduk kita. Luar biasa nggak kira-kira? Luar biasa. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian pecahkan bersama-sama dengan kelompok Anda. Bagaimana sih dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan? Saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Kelompok pertama, saya kasih nama kelompok Portugis. Silakan. Kelompok kedua, saya kasih nama kelompok Spanyol. Kelompok ketiga, saya kasih nama adalah kelompok Inggris. Biar kalian hafal, ini adalah negara-negara yang pernah menjajah. Dan kelompok terakhir adalah kelompok Belanda. Oke? Saya bagikan LKPD, silakan membentuk lingkaran dulu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3-nya di belakang, 4 di sini. Silakan. Materi bahan ajarnya kalian pahami sesuai dengan nama kelompok tugasnya ya. Ini kelompok Portugis. Ini kategorinya kalian baca, pahami dan oke, kalau udah cukup silakan membuat mind-mappingnya di komputer. Silakan kembali ke tempat komputernya. Cari yang kapitalisme dan imperialisme. Pak, kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Kita saksikan penampilan dari kelompok Portugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan ekonomi. Sebelumnya Pak dulu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewa Yudi dan Saya Solawudita. Saya Safira Sugianti. Saya Zahra. Saya Sabrina Ulia. sebelum presentasi kami punya pantun. Oke, kalian KP. Pagi-pagi menggoreng terasi. Saat makan jangan berisik. Saya di sini untuk mempresentasikan. Kenapa tuh? Presentasikan apa? Semoga bisa seru dan asik. Oke, silakan. Baik, sesi pertama akan dibacakan oleh Salwa. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan ekonomi. Perbedaan imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno mencakup semboyan 3G, yaitu gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama.
Sedangkan imperialisme modern sendiri yaitu didorongnya motivasi ekonomi melalui dan Revolusi industri. imperialisme modern didorong oleh motivasi ekonomi yang bertumpu pada industrialisasi. Oke. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, yaitu sebagai berikut. Dampak bidang politik, terciptanya pemerintahan yang modern. 2. Bupati jadi pegawai negeri dan digaji. 3. Pamung-praja menjadi sistem kepegawaian. 4. Jawa dijadikan pusat pemerintahan menjadi wilayah prefektur. 5. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap kerajaan. 6. Hukum adat diubah menjadi hukum modern. Dan 7. Kebijakan raja dicampuri oleh Belanda. Selanjutnya, dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Yang pertama, Ekonomi. di bidang ekonomi. Yang pertama, monopoli perdagangan. Yang kedua, pertanian menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan Nusantara dari internasional. Yang keempat, menerapkan sistem indirect full. 5. Penerapan sistem tanam paksa. Dan yang keenam, munculnya kota-kota baru. Dan yang ketujuh, terkenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Oke, kita berplasma buat nomor 1. Oke. Baik, kami tutup sesi presentasi dan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan yang berani bertanya. Oke. Berdiri, Pak. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Rismaulia dari Mbak Risma. kelompok 4. Adakah dampak positif dalam bidang ekonomi akibat penjajahan Belanda? Oke, ada nggak sih dampak positifnya dalam bidang ekonomi akibat penjajahan Belanda? Luar biasa, kita bersyukur Pak. Luar biasa. Pertanyaan sangat cerdas sekali. Oke, ada yang berani jawab? Ya, boleh. Izin menjawab. Yang pastinya itu ada. Dan yang pertama, dampak positif yang pertama itu adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan jalur kereta api. Dan yang kedua yaitu Indonesia mengenal berbagai macam tanaman yang banyak dikenal oleh Eropa. Oke, kita bersyukur buat kelompok 2. Luar biasa. Jadi betul apa yang dikatakan oleh kelompok 1 bahwa dampak positif penjajahan itu tidak semuanya negatif, ada positifnya. Salah satunya yang kita nikmati sekarang ini adalah pembangunan jalan raya dari Anyer sampai Padarukan. Yang kita nikmati adalah dengan nama Jalan Pantura. Ada yang pernah naik mobil lewat Pantura? Sering ya, hampir tiap hari. Itu adalah akibat penjajahan Belanda pada masa Daendels. Ya. Tetapi bukan hanya itu. Dalam bidang infrastruktur jelas. Yang kedua dalam bidang ekonomi bagian tanaman juga ada manfaat-manfaatnya. Dulu bangsa Indonesia hanya mengenal tanaman khusus pangan, yaitu padi, ketela dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya penjajahan Eropa yang masuk ke Indonesia, itu bangsa Indonesia mengenal tanaman-tanaman yang laku di pasar Eropa. Seperti apa? Cengkeh, kopi, nila dan lain sebagainya. Itu salah satu akibat dari penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Mungkin andai kata kita tidak dijajah oleh Belanda, oleh bangsa Barat, Eropa lainnya, mungkin kita belum mengenal yang namanya kopi, tidak mengenal adanya teh. Karena di Indonesia pada waktu itu tanaman yang langka, tanaman yang belum dikenal. Tetapi di Eropa itu sangat laku, bahkan harganya lebih mahal daripada harga emas. Bayangkan, makanya kenapa mereka berbondong-bondong ke Indonesia? Karena Indonesia memang kaya akan sumber daya alam. Itu salah satu manfaatnya dalam ekonomi. Kita beri aplaus buat kelompok 1. Baik, kami tutup sesi tanya jawab. Sebelum kami tutup, saya punya pantun untuk Oke, dengarkan baik-baik pantun-pantunnya. Gimana? biru laut seperti kolam, Cakep. ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, Kenapa tuh? kami tutup presentasi ini dengan salam. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah
sudah membahas bagus presentasinya dari kalian, sudah memecahkan masalah dengan bagus, bahwa tadi sudah disinggung ya, adanya dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tadi bidang politik adanya salah satunya adalah bupati yang dulu temurun sekarang harus dengan digaji. Tapi ada untungnya nggak buat kita? Ada ya, kalian ada kemungkinan bisa menjadi seorang bupati. Andai kata Belanda tidak hadir, Belanda tidak menjajah Indonesia, mungkin yang jadi bupati adalah anaknya bupati terus. Tapi sekarang tidak seperti itu. Ini salah satu dampak positif akibat perjalanan Belanda. Nah, sebelum kita tutup dengan evaluasi, siapa yang berani menyimpulkan? Oke, Mbak Diandra silakan berdiri. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan adalah yang pertama dalam bidang politik. Daniel dan Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern, sedangkan dalam bidang ekonomi, monopoli atau penguasaan suatu daerah oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang kurang baik dalam hal perdagangan. Sedangkan dalam bidang sosial dan budaya, terjadinya perubahan pelapisan sosial yang terdiri dalam 3 golongan. Yang pertama golongan orang Eropa, yang kedua golongan orang Timur, dan yang ketiga golongan orang pribumi. Dalam budaya itu banyaknya kosakata dalam bahasa kita yang diserap dari bahasa asing. Sedangkan dalam bidang pendidikan itu banyaknya golongan-golongan yang terpelajar. Terima kasih. Kita beri plus buat baca dong. Oke, Mbak Ayu, silakan. Kesimpulan dalam pembelajaran dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, dan pendidikan adalah dalam bidang politik, para bupati dijadikan sebagai pegawai negeri dan digaji, padahal menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun. Dalam bidang ekonomi, pergeseran dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Dalam bidang sosial dan budaya, diperkenalkannya musik internasional atau tarian dansa. Dalam bidang pendidikan, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat dijadikan tenaga kerja di perusahaan Belanda. Oke, luar biasa. Oke, sebelum kita tutup, siapkan komputernya. Kita akan evaluasi dengan kuisis. Silakan boleh dibuka. Join my quiz. Kirim linknya aja. Oke, kodenya 653490. Boleh pakai HP kalau yang berhalangan. Peringkat 1. Kita beri plus buat Lulu. Kelompoknya Salwa, juara 3, luar biasa. Mereka adalah peringkat hasil dari. Oke, sekarang siapkan untuk refleksi ya. Refleksi dulu.
Oke, ternyata pembelajaran hari ini tidak terasa sudah berakhir. Terima kasih, tadi sudah bagus. Kalian memecahkan masalah, presentasinya bagus, diskusinya juga bagus. Yang jelas kalian harus tetap semangat untuk belajar, jangan pernah berhenti. Teruslah belajar dan belajar. Karena kalau kata Bung Karno, apabila kita berhenti belajar, maka kita akan digilas-gilas oleh sejarah. Kalau kita menolak untuk belajar, maka akan diseret-seret oleh sejarah. Makanya Anda harus belajar. Belajarlah terus untuk dengan banyak membaca. Karena membaca adalah jendela dunia. Kita akan tahu isi permasalahan dunia yang ada di dunia ini. Oke, untuk sebelum kita akhiri, silakan dipimpin dulu doa pada pembelajaran ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Saya tutup pembelajaran ini dengan sebuah pantun. Burung Rian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih atas partisipasinya. Ada dedemit, pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Kami mohon maaf undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.